Banyak orang yang salah memahami tentang stres. Ternyata stres gak hanya berdampak negatif loh, tapi stres ini dibutuhkan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa sukses. Coba deh pikir ulang, apakah stres yang kamu alami selalu berdampak negatif atau justru membantumu untuk bisa berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik? Justru kita perlu adanya situasi stres ini. Pernah kan ketika kita banyak kerjaan atau tugas yang membuat kita tertekan, tapi ketika kita sudah melewati proses ini justru kita lebih bahagia nih. Kita merasa adanya kepuasan diri ketika melewati proses tersebut. Nah, kenapa sih ada orang yang bisa mengatasi stres dengan mudah, tapi ada yang cukup sulit untuk mengatasi stres? Padahal dengan situasi yang sama nih, tapi dengan respon yang berbeda. Dan apa sih yang mempengaruhinya? Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang stres. Oke, semoga yang lagi nonton ini gak lagi stres ya. Oke, aku akan bahas bagaimana sih kesalahan stres yang sering disalahpahami banyak orang dan bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Ternyata gak semua stres itu berdampak buruk ya. Beberapa stres seperti eustress dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Menurut Dyer-Dodson menunjukkan bagaimana kita dapat memanfaatkan tekanan yang baik ini untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih berprestasi dan lebih sehat secara mental. Oke, throwback lagi nih, apa sih stres itu? Stres adalah suatu situasi respon alami yang dialami tubuh kita nih, secara fisiologis ataupun secara psikologis ketika menghadapi suatu ancaman atau situasi tekanan. Hal ini adalah situasi yang normal, yang menyebabkan mempengaruhi apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Karena adanya tuntutan yang melebihi kapasitas diri, biasanya terjadi karena adanya suatu perubahan dalam hidup, menyebabkan kita harus bisa lebih adaptif. Tapi ingat, gak semua stresor itu berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Nah, bagaimana sih stres mempengaruhi kinerja? Nah, menurut psikolog Robert Yerkes dan John Dodson, dari kurva ini nih, mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara stres dan kinerja. Performa akan meningkat seiring dengan peningkatan arousal atau gairah, tapi hanya pada saat titik tertentu. Kinerja akan optimal jika tingkat pemicunya cukup tinggi. Contohnya ketika tugas itu merasa tertantang, kita lebih bisa fokus, berkonsentrasi, kinerja meningkat dan termotivasi untuk bisa menyelesaikannya. Tapi, di sisi lain, jika terlalu tinggi atau terlalu rendah akan berdampak negatif pada hasil. Ketika kita melakukan tugas dengan tingkat stres yang cukup rendah, kita merasa bosan karena kurangnya tekanan dan mengurangi produktivitas kita. Tapi jika tuntutannya berlebihan, kita juga cenderung mengalami perasaan cemas dan ketidaknyamanan psikologis secara umum. Nah, dari hal itu menunjukkan bahwa stres bisa berdampak negatif dan juga positif. Terkadang stres itu lebih baik. Nah, ada dua kejadian yang sama, tapi kenapa dua orang ini memiliki respon yang berbeda? Contohnya nih, ada dua orang yang mengalami kejadian yang sama persis nih. Mereka sama-sama punya proyek deadline yang singkat, tapi salah satunya menganggapnya sebagai peluang dan termotivasi untuk bisa menyelesaikan dengan baik, tapi satunya lagi merasa malas dan tidak termotivasi karena berpikir bahwa tidak akan bisa menyelesaikan tugas tersebut. Nah, menurut studi nih teman-teman, jika mindset kita menganggapnya sebagai tantangan untuk bisa menyelesaikannya, maka kita bisa lebih resilient atau lebih tahan banting terhadap tekanan tersebut, sehingga kita bisa mengembangkan coping mekanisme yang bisa kita lakukan saat menghadapi situasi sulit. Nah, hal ini juga bisa meningkatkan kognitif, memori, dan kekuatan fisik kita. Stres baik versus stres buruk. Ada dua bentuk stres. Pertama, eustress. Stres positif yang membuat seseorang menjadi lebih produktif dan semangat nih dalam melakukan sesuatu. Muncul ketika seorang menghadapi situasi sulit, tapi bisa termotivasi dan bersemangat untuk bisa menyelesaikan hal itu. Seseorang yang berada dalam kondisi ini
tetap merasakan kecemasan, tapi mereka bisa melihat nih adanya peluang atau kebahagiaan yang nantinya akan ada ketika bisa menyelesaikan hal itu. Bentuk kedua yaitu distress, merupakan stres negatif yang membuat kita tidak nyaman dan merasa gelisah. Kondisi ini dirasakan seseorang ketika merasa tidak mampu menangani tekanan atas situasi tersebut, sehingga membuat kita menghindari, prokrastinasi, lelah berkepanjangan, bahkan penurunan kinerja. Jenis stres ini akan membuat sistem saraf simpati kita terus bekerja sehingga bisa menyebabkan kelelahan berlebihan seperti burnout. Hasilnya, selain mengganggu kesehatan mental, distress juga kerap disertai dengan masalah fisik seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, sampai peningkatan resiko stroke. Tentu saja, bentuk kurva ini dapat bervariasi dan tergantung pada kesulitan tugas dan keahlian tiap-tiap orang. Ingat, stres bukan sesuatu yang selalu buruk atau harus dihindari. Justru kita harus bisa mengatasinya. Stres tidak bisa dielakkan nih. Kuncinya bagaimana sih kita bisa memanfaatkan stres ini dan menyelesaikannya dengan baik. Jika merasa stuck, cobalah untuk mencari tantangan atau challenge baru, entah itu hobi baru, deadline baru, project baru. Yang penting bisa membuat kita melangkah, menetapkan tujuan yang realistis, peka terhadap waktu, dan juga membuat kita bertanggung jawab adalah cara kita untuk bisa menyelesaikan stres dengan sehat. Penting untuk diingat bahwa respon stres dapat bervariasi tiap orang. Ada yang lebih rentan terhadap stres, tapi ada juga yang tahan banting. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.